A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini sangat gerah, perut juga sangat begah. Meski lelah jangan menyerah. Hidup memang untuk berdakwah. Alhamdulillahil latifir rauful mannan. Al-ghaniyul qawiyyus sultan, al-halimul karimur rahimur rahman, al-muhiti ilman bima yakunu wa ma kana. Yu'izzu wa yadhillu wa yufkiru wa yugni kullu yawmin huwa fi shan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La syarika lahul malikud diyan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ilal insi wal jin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ma tawalatil azman wa sallama tasliman amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita panjatkan setiap helaan napas kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat jasmani dan rohani, sehingganya kita bisa berkumpul melaksanakan sholat zuhur berjamaah di mushola yang penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam selalu limpah curahkan kepada baginda kita habibana wa syafi'ina wa dukhrina wa qurratu ayuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Banyak makna yang tidak bisa dibakali dengan kata, karena kata terlalu terbatas untuk mewakili makna. Karena Allah banyak mengungkapkan permisalan dalam Al-Quran. Salah satu yang dicantumkan dalam Al-Quran, dalam permisalan seorang yang ilmu tinggi tapi diserupakan dengan anjing. Ya, ada seorang yang punya ilmu tinggi tapi disamai dengan seekor anjing, yaitu seekor binatang yang rendah yang selalu menjulurkan lidahnya. Siapakah sosok yang disebutkan Al-Quran tersebut dan bagaimana itu tersemat di dalam diri seorang yang punya ilmu tinggi? Materi yang akan saya bahas pada siang hari ini adalah tentang si tinggi ilmu yang diserupakan dengan seekor anjing. Allah berfirman, "Waslu 'alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaiton fakana minal ghawin." Yang artinya adalah, bacakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka tentang berita orang yang telah kami anugerahkan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian ia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu setan mengikutinya dan terus menggodanya sehingga dia termasuk orang-orang yang tersesat. Siapakah orang yang disebutkan dalam Al-Quran ini? Ya, orang yang tinggi ilmu tapi disamakan dengan seekor anjing. Dia adalah Bal'am bin Ba'ura. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas yang dikutip oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, dosen dari Universitas Islam Madinah, dalam kitab Zubdatu At-Tafsir min Fathi Al-Qadir. Ya, jadi ada nama ulama yang masyhur sekali pada zaman Nabi Musa. Namanya adalah Bal'am bin Ba'ura. Ia adalah seorang yang sangat cerdas, cendekiawan, dan dikaruniai ilmu yang sangat melimpah. Ya, banyak sekali ilmu, atau orang juga cerdas. Dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki kebanyakan manusia lainnya, yaitu setiap ia berdoa pasti akan Allah kabulkan. Karena ia adalah seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa. Ya, jadi Bal'am ini adalah seorang ulama ya yang masyhur, yang dimintai segala doanya karena didapati segala apa yang didoakan oleh Bal'am bin Ba'ura ini selalu Allah kabulkan. Bahkan ia menguasai kitab Taurat, ya, mengetahui tentang kebenaran dan kebatilan. Namun sayang, dalam lembaran berikutnya, episode berikutnya, Bal'am memilih untuk mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan kebenaran hanya karena iming-iming duniawi.
Ya, pada saat itu saat Nabi Musa bersama rombongan melakukan perjalanan dari Mesir, mereka singgah di tanah Bani Kan'an, tempat Bal'am tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa bersama orang-orang yang soleh lainnya, penguasa dan beberapa orang muka kabilah merasa terancam akan kedudukannya. Singgahlah Nabi Musa ke tanah dari Bal'am ini, tepatnya di Bani Kan'an. Ya, Nabi Musa beserta para pengikutnya. Nah, karena banyak orang yang tidak suka, orang yang bukan pengikut dari Nabi Musa ini, baik yang tidak suka, mereka tahu nih bahwa Bal'am adalah ulama yang terkenal dengan doanya yang mustajab. Nah, mereka mendatangi Bal'am. Seketika itu mereka meminta Bal'am agar mendoakan Nabi Musa beserta pengikutnya ditarik mundur oleh Allah sebelum sampai di wilayah mereka. Meminta Bal'am supaya Nabi Musa nggak jadi ke tanah dari Bani Kan'an. Orang-orang Kan'an terus mendesak Bal'am dengan tawaran dunia yang menggiurkan. Akhirnya Bal'am menaiki keledai miliknya lalu pergi ke arah perkemahan Nabi Musa dan pengikutnya. Di perjalanan menuju perkemahan, beberapa keledainya menderum setelah melihat mereka dari kejauhan. Bal'am memukulnya hingga keledai itu berdiri. Tak lama setelah itu keledainya kembali menderum. Nah, jadi Bal'am ini membawa seekor keledai. Untuk apa? Untuk mencegah ya rombongan Nabi Musa dan para pengikutnya. Udah dipukul, dipaksa berdiri si keledainya. Bal'am kembali memukul keledainya lebih keras dari yang pertama. Akhirnya keledainya pun berdiri. Kemudian keledai itu menderum untuk kesekian kalinya. Bal'am kembali memukulnya hingga atas kuasa Allah keledai itu berbicara. Wahai Bal'am, mau kemana Bal'am? Apa kau tidak melihat malaikat-malaikat yang ada di depanku? Mereka mengalihkan wajahku. Apa kau hendak menghampiri Nabi Allah dan kaum mukmin untuk mendoakan keburukan kepada mereka? Nah, jadi si keledai ini mencoba untuk mencegah perbuatan atau tindakan yang akan dilakukan oleh si Bal'am. Setelah mendengar keledainya dapat berbicara, Bal'am pun masih kekeh dan tidak mau turun. Justru kembali memukul keledainya. Keledainya pun membawanya hingga tepat berada di atas perkemahan Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian Bal'am melihat ke arah perkemahan Nabi Musa dan para pengikutnya. Ia bermaksud untuk mendoakan keburukan kepada mereka, tapi lisannya tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun selain doa kebaikan. Yang justru Bal'am ini ditujukan untuk mendoakan keburukan, malah kebaikan-kebaikan terus yang selalu dipanjatkan. Karena lidahnya tidak mampu untuk mendoakan hal yang buruk kepada Nabi Musa dan kepada rombongannya. Malah justru Bal'am mendoakan kaumnya sendiri agar tertimpa keburukan yang akhirnya ia pun dicela oleh kaumnya karena hal tersebut. Bal'am datang mengemukakan alasannya kepada kaumnya. Bagaimana bisa ia justru mendoakan kebaikan kepada Nabi Musa beserta pengikutnya? Hal tersebut dikarenakan lisannya tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun selain doa kebaikan. Lidahnya menjulur sampai ke dada disebabkan perbuatannya itu. Nah, jadi ketika mendoakan Nabi Musa tentang hal keburukan, justru malah lidahnya ini makin panjang, semakin panjang sampai dada dari Bal'am sendiri. Lidahnya pun menjulur sampai ke dada disebabkan perbuatannya itu. Hilang sudah dunia dan akhiratku. Yang tersisa kini hanya makar dan tipu daya. Nah, tidak sampai situ aja kejahatan atau doa dari si Bal'am ini. Bal'am kemudian memerintahkan kaumnya agar merias kaum wanita. Ya, tatkala dia gagal mendoakan Nabi Musa dan kaumnya, dia pun berinisiatif untuk bikin inisiatif baru lagi, ya, atau alibi lagi. Ya, dia datang kepada kaumnya, lalu merias kaum wanita di antara mereka guna dikirim untuk menjual barang, sekaligus menawarkan para wanita kepada pengikut Nabi Musa agar jatuh dalam perbuatan zina. Kalau ada seorang di antara mereka, Bani Israil, kalian sudah tidak perlu lagi berdasarkan mereka. Kaumnya pun melaksanakan perintah tersebut. Mereka merias kaum wanita dan mengirimnya ke tempat perkemahan Nabi Musa dan pengikutnya. Singkat cerita, siasat Bal'am ini ternyata berhasil. Ya, setelah menghias dan mengirim para wanita ke perkemahan Nabi Musa dan para pengikutnya, ternyata berhasil nih siasatnya. Karena banyak dari pengikut Nabi Musa terjerumus dalam perzinahan. Nah, selang beberapa lama dari kejadian tersebut, Allah mengirimkan wabah taun kepada Bal'am dan kaumnya. Di penghujung cerita, Bal'am pun meninggal karena terkena wabah taun yang merajalela. Begitulah kisah yang dikisahkan dari Ibnu Katsir dalam kitab Qasasyu al-Anbiya, ya, bab zikru nubuwati Yuswa wa qiyamihi.
Jadi dalam Al-Quran juga disebutkan, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Ya, sebab kenapa Bal'am bin Ba'ura ini tersesat? Karena diiming-imingi kenikmatan duniawi. Karena dia lebih cinta hubud dunia, lebih cinta kepada dunia, sehingga padahal dia adalah seorang ulama yang doanya dikabulkan, tetapi terjerumus oleh godaan-godaan yang sejatinya itu cuma fata morgana. Ya, jadi karena kenapa si Bal'am ini? Karena ya dia cinta dunia. Ya, kalau dia meninggalkan segala urusan dunia, bisa jadi dia selamat. Tetapi dia tetap mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua adalah hawa nafsu dan cinta dunia. Itulah yang merusak derajat manusia. Ya, mau sebagus apapun amalnya ketika di awal, ketika di akhir dia tetap mengikuti cinta dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Ya, bahwasanya ya, kalau kita udah cinta dunia, kalau kita selalu mengikuti hawa nafsu, ya mau sebagus apapun derajat kita, kalau kita mengikutinya terus, maka kita akan terjerumus ke dalam kesesatan. Ya, na'udzubillahi min dalik. Nah, mungkin materi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mencerahkan bagi kita semua, terutama untuk saya pribadi, bahwasanya lawan terbesar ya jihadul akbar, yaitu adalah jihad yang paling terbesar adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.